dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa Wihara Budayana Surabaya Putat Gede nomor 1, ikut mendoakan, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Mulyono. Ditinggal kematian orang yang sudah bergaul, sudah berkumpul sekian puluh tahun. Tidak gampang, tidak mudah kita merelakan dan mengikhlaskan begitu saja. Di saat Bapak Ibu mungkin pernah melayat ke famili, ke saudara, menghibur dari keluarga berduka dengan kata-kata ikhlaskan, relakan kepergian, sudah menjadi garis kehidupannya. Gampang dan enak saja kita, tidak ada satu beban ketika memberi nasihat kepada orang lain. Tapi apabila kematian itu terjadi dalam keluarga kita sendiri, orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, tidak gampang, tidak mudah. Yang meninggal adalah darah daging kita sendiri, tidak mudah untuk merelakan dan mengikhlaskannya. Maka di dalam beberapa kesempatan ditulis dalam kitab suci, ada beberapa khususnya wanita-wanita yang terguncang ya, batinnya, pikirannya ketika menghadapi perpisahan terhadap orang-orang yang kita cintai. Kita berpikir untuk terus-menerus bersatu, bertemu dan berkumpul. Orang-orang yang kucintai tidak boleh berpisah, lebih-lebih berpisah untuk selamanya. Namun Sang Buddha juga mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi, ditangisi dengan cara apapun dan berapa lama pun juga tidak pernah akan kembali hidup kembali. Justru kalau kita meratapi terus-menerus, justru kita akan menderita secara fisik maupun secara batin. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Yang bijaksana adalah menerima kematian almarhum Bapak Mulyono ini. Almarhum Bapak Mulyono pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Maka dari itu Bapak Ibu, apabila keluarga tidak ingin larut dalam kesedihan, dalam meratapan, segera menerima. Almarhum harus menjalani, almarhum harus tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun. Maka bagi para umat Buddha dan para simpatisannya untuk bisa menerima kenyataan realita kehidupan yang setiap saat ada lingkungan sekitar kita. Di saat berpuja bakti di wihara-wihara ada sebuah renungan, sesuatu yang akan terjadi pada kita. Kita belum bisa mengatasi sakit, kita belum bisa mengatasi usia tua, kita belum bisa mengatasi kematian. Itu bukan sekedar susunan puja bakti yang terus-menerus kita bacakan setiap seminggu sekali. Namun seperti saat inilah, agar keluarga-keluarga Buddhis yang menerima perpisahan tidak terguncang karena sudah setiap minggu merenungkan bahwa kematian itu bisa datang pada kita, pada anggota keluarga kita. Di saat inilah dhamma ajaran Sang Buddha menyelamatkan kehidupan saudara, menyelamatkan kehidupan pikiran saudara yang tidak bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga yang kita cintai. Sebagai bakti dan hormat kepada orang yang telah berjasa seorang ayah di tengah-tengah keluarga, di saat-saat akhir bersama jenazah beliau, keluarga mengundang tim doa untuk memanjatkan doa sekiranya almarhum belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga. Doa tadi akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Rasa bakti ketika beliau masih hidup telah ditunjukkan keluarga. Demikian pula di saat-saat beliau telah meninggal, rasa bakti pun kita tunjukkan dengan pembawaan doa. Di dalam doa tadi kita memohon berkah bimbingan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan
Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan, sudah menjadi harapan dan keinginan wajar setiap orang, hidup bahagia sejahtera di dunia, panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan beliau memadai untuk terlahirnya di alam bahagia, alam surgawi. Kemudian di saat-saat akhir ini juga kita melihat di sekitar peti jenazah dirangkai dengan hiasan bunga-bunga yang sangat indah. Bukan sekedar sedap dipandang mata, elok dipandang mata, memikat, namun juga suatu bentuk penghormatan kepada beliau. Kemudian di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna ketidakkekalan, ketidakabadian. Di samping kita memandang keindahan dari bunga, hendaknya juga merenung bahwa bunga yang kita pandang ini sekarang masih segar, besok sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang, termasuk beliau, adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Semoga keluarga dengan melihat bunga ini juga tersadarkan bahwa kehidupan tidak kekal. Dari pernah beliau hidup dan akhirnya sekarang mengalami kematian. Sebagai tanda hormat dan sebuah doa dan harapan keluarga yang ditinggalkan kepada beliau, secara tradisi di samping peti jenazah kita lihat sebuah rumah yang megah dan mewah. Apabila nanti almarhum benar-benar setelah meninggal ini bisa menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran seperti rumah ini, saya kira keluarga akan bangga. Tidak perlu mencemaskan lagi, mengkhawatirkan lagi kehidupan di alam sana. Menempati rumah, menempati istana yang megah dan mewah ini. Apakah menjadi kenyataan atau tidak almarhum bisa menempati rumah sebagus semegah ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam neraka, bisa pergi ke alam surga. Ketika Biku Moggallana pergi ke alam surga, mendapati rumah megah dan mewah belum berpenghuni atau masih kosong. Dia penasaran sekali, milik siapakah rumah megah mewah di alam surga ini? Karena penasaran, kemudian dia turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha orang mempunyai kewaspadaan. Sang Buddha, ketika saya pergi ke alam surga mendapati melihat rumah megah dan mewah, itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan, perlu kamu ketahui Moggallana, rumah megah mewah belum berpenghuni masih kosong itu adalah milik orang-orang yang di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun belum meninggal, jasa kebaikannya, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam surga. Saya yakin sebagai seorang ayah telah memberi dedikasinya untuk keluarga sepenuhnya. Kebaikan-kebaikan yang belum kumpulkan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun dimanapun juga, itulah yang akan mengantarkan beliau di alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang koli terang dan lapang. Ditinggal kematian seorang ayah, seorang bapak, bukan saja terjadi dalam keluarga kali ini saat ini saja, keluarga-keluarga yang lalu saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggal. Itulah sudah menjadi hukum kewajaran, kodrati, dan semua orang tanpa kecuali harus mengalami. Selamat jalan almarhum, semoga dengan kekuatan doa, dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam engkau semasa hidupnya, senantiasa mengantarkanmu di alam bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.